Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Luar biasa, tetap Allah Akbar. Masya Allah. Selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita buka dengan sama-sama membaca doa. Siap, duduk rapi. Rikza pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Raja sarapan sama apa? Nasi apa? Nasi goreng. Sebelum masuk ke sana, Bu Mira tanya, kamu tahu informasi? Kamu pernah dapat informasi? Dari mana kamu dapat informasi? Dari teman. Sumber informasinya dari teman. Selain dari teman, sumber informasi yang kamu dapat dari mana? Dari internet. Selain dari internet, dari mana lagi? Dari buku, dari majalah, dari koran, banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Betul tidak? Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar membaca dan menganalisis sebuah informasi. Dan pernah belajar diagram batang? Kau tahu nggak, ternyata dari gambar ini kita bisa mendapatkan banyak informasi. Identifikasi. Kira-kira ini adalah diagram batang yang menampilkan informasi berkaitan dengan apa? Cabang olahraga. Dari mana kamu lihatnya? Dari identitasnya di sini ada cabang olahraga. Ya, betul seperti itu. Itu adalah diagram batang. Coba kita lihat dan identifikasi yang lain selain diagram batang. Ada lagi, ini dia. Ini diagram apa? Diagram garis. Kamu bisa memperoleh informasi nggak dari diagram ini? Oke, informasi apa yang kamu dapatkan dari diagram ini? Apa? Oke, penjualan es krim. Jadi ternyata informasi itu bisa kita dapatkan dari banyak hal. Bisa dari majalah, dari teman, cara memahami, kemudian membaca grafik dengan baik dan benar. Kemudian kita mampu menganalisisnya sehingga kita dapat mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari diagram yang kita baca. Ada yang ditanyakan sampai sini berkaitan dengan tujuan pembelajarannya? Tidak ada. Oke, kita masuk ke materi pembelajarannya, anak-anak. Mari kita lihat ke depan. Ini ada sebuah diagram juga. Kalau ini disebutnya diagram apa? Kenapa disebut diagram lingkaran? Pintar. Gampang sekali. Kalau tadi diagram batang karena disajikan dalam bentuk batang. Kemudian diagram garis disajikan dalam bentuk garis. Identifikasi bersama-sama ya. Lihat yang di sini, yang putih ini informasi apa? Yang kuning, yang oranye. 3 tidak melebihi tengah. 32. Kurang lebih ini ada di 32. Anak-anak bisa membaca diagramnya? Semua memberikan informasi. Walaupun tidak ditulis dalam tulisan yang panjang seperti kita menulis cerpen, anak-anak kan sekarang lagi nulis di antologi cerpen ya. Walaupun tidak ditulis sepanjang itu, ternyata banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Ini teh apa namanya, Adli? Diagram apa? Diagram batang. Pintar. Ya, ini adalah diagram batang. Nah, kita lihat di sini. Ada diagram-diagram yang lainnya. Tadi diagram batang, kalau ini diagram garis. Kalau ini diagram lingkaran. Bentuk batang, makanya disebutnya diagram batang. Oh, ini mah garis, ya berarti kelompok. Jadi ini ada bagaimana cara penyajiannya ya. Nanti kita akan belajar ke sini, namun hari Rajama coba ke Aswan. Jumlah sepatu boleh. Kelas A, kelas 1A, 1B, 2A, 2B mau dihitung enggak? Ada yang dari Mendikbud, boleh. Itu juga dibuatkan grafiknya berbentuk diagram batang. Ada lagi selain itu? Berat badan. Ada lagi? Tinggi siswa. Oke sayang, ada 2 naskah yang akan Bu Mira berikan pada anak-anak. Yang pertama adalah format dengan
diagram batang, yang kedua dengan diagram garis. Apa yang harus kamu lakukan? Menganalisis informasi dari dua diagram yang Bu Mira berikan. Caranya bagaimana? Caranya dengan menganalisis bersama dengan teman satu kelompok. Yang apabila sudah selesai, maka dari setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita langsung kepada kegiatan diagram garis. Yang laki-laki mengerjakan yang diagram batang, tapi nanti harus saling koreksi. Gak bisa kalau Oke, kelompok 3 di belakang ditulis namanya siapa aja. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang diagram. Data diagram batang. Di sini ada data pengunjung perpustakaan dalam 1 minggu. Total pengunjung pada hari Selasa adalah 16 orang. 5/10. 6,5/10 gimana itu dari penilaiannya? Penilaiannya gimana Ibu? Per 10? 6,5 Per 10. apa hari ini? Diagram. Diagram apa saja? Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Kenapa disebut diagram batang? Karena disajikan dengan bentuk batang. Kenapa disebut diagram garis? Karena disajikan dalam bentuk garis. Hebat, luar biasa. Oke, apa yang kita pelajari hari ini anak-anakku? Apa saja diagram yang kita pelajari? Kenapa disebut diagram lingkaran? Kenapa disebut diagram garis? Kenapa disebut diagram batang? Oke sayangku, karena kegiatan hari ini sudah dilakukan dengan sangat baik, mari kita tutup. Tapi sebelum menutup, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung.